Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar anak ibu yang solih dan solihah? Semoga pagi ini kita diberi kesehatan, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran selanjutnya kita akan membahas bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab yang ada hingga saat ini sebagai bentuk kasih sayang kepada umat manusia. Hal tersebut dilakukan supaya manusia tidak tersesat dalam menjalankan peranannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk berupa kitab suci kepada nabi dan rasul yang terpilih. Salah satu kitabnya yaitu Al-Quran. Sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi penutup atau terakhir. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai pedoman hidup. Selain itu, Al-Quran juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Percaya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab tersebut? Siapa yang menerima kitab tersebut dan menyebarkannya? Sebagai upaya untuk menambah wawasan akan hal tersebut, simaklah materi pembelajaran berikut ini. Untuk selanjutnya, kita lihat peta konsep. Amati baik-baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengenal kitab-kitab Allah dan meyakini kitab-kitab Allah. Pada kelas 4 kali ini, pelajaran ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengenal kitab-kitab Allah. Salah satu rukun iman bagi setiap muslim adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah sebagai petunjuk bagi manusia yang diturunkan kepada setiap rasul. Kitab secara bahasa mempunyai arti tulisan, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab-kitab Allah adalah himpunan atau kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Beriman kepada Allah berarti membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwahyukan kepada manusia yang dipilihnya secara khusus, yakni para nabi dan rasul, untuk disampaikan kepada manusia pada umumnya sebagai pedoman dalam kehidupannya. Wahyu Allah ini kemudian dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci yang dapat dibaca hingga sekarang ini. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada 4.
Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sebagai pedoman untuk bangsa Bani Israel. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Taurat artinya syariat atau perintah. Isi dari kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pedoman untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Zabur artinya tulisan. Isi kitab Zabur adalah beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi. Sebagai pedoman untuk bangsa Nasrani. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil artinya kabar gembira. Isi dari kitab Injil adalah berisi ajaran-ajaran yang membenarkan dan memperkuat ajaran kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk umat manusia seluruh alam. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran artinya bacaan. Isi kitab Al-Quran adalah akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, dan masih banyak lagi. Pembagian yang kedua yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kitab-kitab sebagai pedoman yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Hal tersebut menandakan bahwa Allah peduli terhadap hamba-Nya. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini adanya kitab-kitab tersebut serta mengamalkan kitab terakhir bagi umat manusia, yaitu Al-Quran. Terdapat banyak pembelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Pembelajaran tersebut sangat penting mengingat ada banyak kunci hidup di dalamnya. Selanjutnya, kewajiban iman kepada kitab-kitab Allah. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad.
sayang. Nah, silahkan anak ibu yang sholih-sholihah, lagunya bisa diulang-ulang ya, sampai lagunya hafal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang anak ibu yang sholih dan sholihah, kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah sesuatu yang bermanfaat untuk masa selanjutnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. 2. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Meyakinkan kita bahwa agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. 4. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Selanjutnya, marilah anak-anakku yang sholih dan sholihah untuk mengerjakan soal yang ibu berikan di sini. Ayo berlatih. Pasangkan gambar di bawah ini dengan tepat. Ini ada 4 kitab-kitab Allah yang harus kita imani, dan kalian disuruh memasangkan diturunkan kepada siapakah kitab-kitab tersebut. Silakan mengerjakan. Semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan soal tersebut dengan tepat. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, demikian materi dari Ibu Guru yang sudah Ibu Guru berikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga keselamatan tetap melimpah kepada para utusannya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Cukup sekian dari Ibu Guru. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad.
Bayangkan apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang akan mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah menghendaki makhluknya hidup saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah bakal merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa menggunakan aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga dapat membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah yang termaktub di dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara untuk membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membaca, memahami, memegang teguh serta melaksanakan isi kitab suci itu. Sungguh rugi, sungguh merugi, dan sungguh sangat merugi. Anak-anak ibu yang sholih dan sholihah harus tahu bahwa ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.